bersama Fit Talks episode kedua ya teman-teman. Di sini kita akan ada sesi tanya kahim nih. Kita udah kedatangan. Coba bisa perkenalkan diri dulu kali ya. Ya, boleh. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang gitu ya di kesempatan kali ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Maureen Anggraini dari BK Angkatan 2019. Di sini saya sebagai Ketua Hima BK 2021. Sekarang saya sedang berhadapan dengan Ketua Himpunan dari jurusan BK ya. Gimana nih? Aku panggilnya kira-kira apa nih? Kalau teman-teman aku biasanya manggilnya Mo. Oke. Jadi gimana nih? Mo, gimana kabarnya? Kan sekarang cuaca lagi kayaknya kurang mendukung deh ya. Iya. Mungkin pergantian cuaca gimana? Mo kabarnya apakah baik-baik aja atau memang ada suatu gangguan gitu? Sebenarnya kalau sekarang mah alhamdulillah baik-baik aja ya, setelah melewati UTS yang memusingkan gitu kayak. UTS Jadi ya. sekarang tuh istilahnya apa ya? Refreshing sedetik lah. Masalah klasik mahasiswa ya, ujian, Iya, UTS. betul. Apalagi sekarang lagi pandemi gini, jadi pembelajaran jarak jauh ya. Iya. Tadi mau tuh asli Bandung bukan kira-kira? Asli Bandung. Oh, asli Bandung. Asli Bandung. Bandungnya di mana nih? Mau? Di Dago. Di Dago dekat ya. Mm-mm. Ini kan sekarang lagi cuacanya lagi banyak hujan ya. Udah bulan-bulan akhir tahun. Tadi datang ke sini kehujanan nggak nih? Kehujanan dong. Jangan sampai ya, pokoknya harus jaga kesehatan tetap ya. Kita di sini juga sudah menjaga kesehatan dan protokol kesehatan sudah dijaga ya, mau kan? Iya. Mau nih akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih selain tadi kan sudah disebutkan tadi kan ada ujian tengah semester. Iya. Cuman ada kesibukan lain nggak sih sebenarnya mau ini? Kalau sekarang itu lagi fokus ke itu sih di himpunan. Soalnya kan ada proker ya yang lumayan besar juga di himpunan. Jadi setelah UTS itu langsung fokusnya ke himpunan lagi. Back to basic ya, Iya, kita balik lagi betul. ke basic sebagai seorang ketua yang membawahi banyak banyak anggota, jadi harus kita fokus lagi ya. Cuman Iya. sebagai mahasiswa jangan lupa juga dong akan tugasnya sebagai mahasiswa, tetap harus belajar juga ya. Iya. Kita baru ketemu ya kali ini ya Mo ya? Baru ketemu. Saya tuh pengen tahu gitu tuh, mungkin teman-teman juga pada penasaran gitu tuh. Mau tuh kira-kira seorang kahim dari himpunan BK tuh memiliki pribadi yang seperti apa sih kira-kira kalau mau menilai diri mau sendiri gitu? Kalau aku menilai diri sendiri itu kayak lebih santai sih orangnya. Jadi kayak ya udah kalau misalkan gak terlalu strict gitu sebagai pemimpin misalkan. Terus lebih friendly dan kayak biar santai aja gitu suasananya, nggak terlalu suka yang serius-serius kayak gimana. Oke, ya memang kelihatan sih ya, kita baru kenal juga kita udah bisa ngobrol sedekat ini gitu tuh. Soalnya mungkin kalau ngobrol mah harusnya santai ya. Iya. Kalau serius itu bagian kuliah sama seminar lah ya. Betul. Jadi kita nggak bisa terlalu serius-serius aja gitu. Iya. Mau berarti di Dago nggak ngekos dong? Enggak. Kalau saya pribadi ngekos karena saya bukan asli Bandung. Iya. Yang saya dapetin pada saat saya datang ke sini kan saya ngekos di di Geger Kalong itu kan memang banyak sekali kuliner ya. Banyak. Bener gak sih? Bener gak sih? Emang kerasa banget itu, mau pendatang mau orang Bandung juga ngerasa memang di Gerong kayaknya lengkap aja gitu, makanan, minuman. Kalau mau sendiri nih, kira-kira yang paling disuka di Geger Kalong gitu, kira-kira jajan kira-kira kesini nih, pasti kesini. Jajanan yang harus banget pas istirahat, mau pas mungkin pulang kuliah harus didatengin. Dan saran juga buat teman-teman, mungkin ada teman-teman angkatan 20, angkatan 21 yang belum pernah ke Geger Kalong, kira-kira makanan favorit atau minuman favorit, makanan dan minuman favorit deh dari mau sendiri buat saran teman-teman yang lagi nonton di rumah nih, apa nih kira-kira di Geger Kalong ya khususnya. Siap. Kalau di Geger Kalong itu aku paling suka makanan beratnya tuh yang ayam kremes deket FPTK. Ayam FPTK emang nggak tahu. Iya, Kalau itu teman-teman enak harus banget. tahu, belum jadi mahasiswa UPI kalau belum nyobain ayam FPTK. Itu ayamnya benar-benar, jadi memang garingnya dapat ya, cuman mungkin dalamnya juicy gitu ya, bener nggak sih? Iya, betul. Gila. Terus sambalnya juga kayak Bener. enak. Pokoknya Murah juga. ya murah juga ya, harga ya kantong mahasiswa lah ya. Iya. Itu kalau makan di situ sekitar
16.000 mungkin udah sama Iya, nasi gitu. 16.000. Kalau minumannya nih, Kalau minuman suka itu Keep Smile yang deket DT. Keep Smile yang deket DT. Iya. Saya belum pernah nyoba tuh. Suka. Enak banget yang ada bubble-bubble-nya juga. Itu juga bisa jadi saran buat aku juga sih. Kalau aku pribadi sih mungkin buat teman-teman juga jangan lupa buat nyobain jus seliter. Jus Jus itu seliter, mah kalau udah. mahasiswa UP sudah pasti tahu jus seliter yang ada di depan DT Pasti. atau udah tahu Iya, ya. pasti Dimana semua kita tahu. bisa ngeluarin uang 10.000 bisa dapat jus 1 liter gitu ya. Memang benar-benar banyak gitu, jus alpukat, jus strawberry memang lengkap di situ Iya, ya. mengenyangkan sekali Iya, gitu betul, minum betul. itu tuh. Selain itu kalau makanan mungkin ada bisa dicoba itu ayam AKB ya. Tahu nggak ayam AKB kalau mau sendiri? Enggak, aku Itu 11-12 lah sama ayam PTK, cuman bedanya di AKB kita bisa ngambil nasi sendiri. Itu sangat disarankan ya untuk para mahasiswa ya. Iya, kasihan aku. Sangat disarankan memang di akhir bulan kan Iya. kita makan. Kalau bisa dibilang kan mahasiswa kan jam makannya agak mundur 3-4 jam ya. Sarapan biasa di rumah jam 7, sekarang jam 10 kita baru sarapan. Dan itu ngambil nasinya ya kalau AKB cukup Sepuasnya. paten lah ya gitu Bang. Oke. Dan juga jangan lupakan warteg-warteg terdekat. Iya, Karena itu warteg. akan menjadi penyelamat Anda di akhir bulan. Di akhir bulan, iya. 10.000 udah dapet banyak. Ya, ya benar-benar. Kahim BK, aduh gimana ya saya ngobrol Kahim BK, secara saya bukan apa-apa gitu loh. Saya bukan, ya saya dari jurusan pendidikan masyarakat yang mau, Oh. ya saya dari jurusan pendidikan masyarakat dan ya gimana ya kebetulan ngobrol sama ketua himpunan BK. Gimana sih rasanya masuk BK? Masuk BK Iya, pertama iya. kali Jadi gini nih, sebentar nih, yang kita tahu ya, kita mungkin teman-teman juga ngerasain, guru BK pasti masalah lagi gitu. betul. Nah, sedangkan pada proses menjadi guru BK itu kayak gimana nih? Apa sih alasannya ataupun mau nih kenapa sih mau jadi guru BK? Sedangkan guru BK kan identik ya. Iya. Ini ada stigma loh, stigma di masyarakat kan. Betul. Guru BK bawa gunting pasti razia, nggak jauh-jauh dari bermasalah razia ataupun ya mungkin konsultasi universitas ya. Iya. Mungkin disitulah yang mungkin guru BK agak dekat sama agak sama murid-murid gitu. Kalau mau sendiri motivasi nih buat masuk ke BK, kayaknya saya mau ngerazia orang-orang ya, itu gimana? Nggak ada yang tahu ya. Jadi gimana nih, bisa boleh dipaparkan mau alasan mau masuk BK? Kalau aku tuh dari SMA sebenarnya baru tahu jurusan BK tuh pas SMA, malahan pas kelas 12 malah kayak aku kan pengen gitu ya masuk kayak hal berbau psikologi tapi pengen ngajar, terus itulah ke guru BK gitu kayak konsultasi. Oh ya udah, kenapa kamu nggak coba BK gitu? BK tuh apa? Akhirnya aku cari tahu lah. Dan kayak memang dari dulu tuh aku suka mendengar orang curhat gitu. Awalnya stigma aku juga seperti itu ya, pasti guru ya, BK. kita nggak bisa ditampik ya guru BK, Betul. pasti ada masalah. Tapi kayak sama guru BK tuh dijelasin kalau guru BK tuh sebenarnya bukan cuman buat mengatasi guru-guru bermasalah, tapi kayak apa sih itu kan namanya bimbingan gitu. Ya, kan? bimbingan. Berarti membimbing murid-murid di Betul, sekolah betul. gitu. Dan pas udah masuk ke BK juga kayak oh iya ternyata bukan cuman kayak apa ya membantu siswa yang bermasalah aja gitu, tapi kayak misalkan siswa-siswa yang tidak bermasalah pun misalkan butuh apa tuh ya dibantu juga gitu sama BK gitu. Jadi kayak oh ya udahlah, yakin gitu mau ke jurusan BK. Ya saya juga memang ya kurang lebih belum terlalu paham gitu ya hakikat dari bimbingan konseling, karena memang kita beda jurusan ya, kita memang tidak memahami satu jurusan sama lain gitu. Jadi ada bimbingan dan konseling gitu ya. Kalau bimbingannya itu kita bisa membimbing muridnya gitu. Kalau konselingnya sendiri? Nah, kalau konseling itu kayak lebih saat mengatasi masalah murid, berarti di situ ya. di konseling Nah, gitu di situ. Berarti selama ini stigma yang ada di mungkin kalangan para siswa, murid gitu hanya di konselingnya aja ya ketika mengatasi, cuman kita melupakan bimbingannya gitu. Padahal kan di waktu luang atau waktu senggang ketika mungkin murid istirahat ataupun lagi mungkin ada jam kosong, bisa kan kita bimbingan masalah apapun gitu ya, mungkin ada masalah di keluarga ataupun memang di kelasnya kesulitan belajar mungkin ya. Iya betul. Tadi nih mau nih sempat nyebutin bahwa mau nih tertarik
ke hal yang berbau psikologi ya. Iya, betul. Nah, selain ketertarikan mau terhadap psikologi, kira-kira mau punya ketertarikan lain nggak? Kayaknya passion saya itu di sini nih, passion saya itu di sini nih gitu tuh. Bisa dipaparin nggak nih ke teman-teman? Kalau aku mah ngerasanya passion aku tuh kayak membantu orang gitu. Jadi kayak misalkan nih ada mulia sekali ya. Passionnya membantu orang. Iya, jadi kayak gimana ya? Kayak aku ngerasa kalau aku membantu orang tuh aku hidup gitu. Jadi ya, kan ya. Hidup kayak, untuk menghidupi bener. Iya, kayak Oh, misalkan okay. apa ya istilahnya, kalau misalnya melakukan sesuatu kayak ya udah selesai udah gitu. Tapi ketika aku melakukan yang sesuai passion aku tuh kayak wah gitu, bermakna gitu, betul, hidup betul. tuh jadi Emang bersemangat. terasa banget sih Kak, Iya. kayak kita kalau udah apa ya berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain Iya. itu kayak impactnya memang tidak apa ya, tidak, kalau secara terlihat mungkin tidak ada, cuman emang Betul, ada betul. kepuasan di Betul, diri sendiri iya, gitu ya. itu kepuasan Jadi sendiri. ketertarikan kalau misalnya olahraga ataupun hobi gitu kira-kira apa nih? Kalau itu kan ketertarikan ya, kalau Iya. hobi gitu kira-kira mau sendiri. Kalau hobi aku sih baca buku, Baca buku. suka rebahan. Itu lebih ke aktivitas sehari-hari setiap mahasiswa mungkin Iya ya, sih. di kala pandemi, karena memang situasi kalau mau main-main juga mau kemana gitu ya, beraktivitas juga mungkin agak dibatasi untuk beberapa akhir-akhir ini ya. Iya. Jadi mungkin kita kelas juga kadang-kadang sambil rebahan ya. Iya, Itu tidak bisa ditampik ya teman-teman. Tidak untuk ditiru, tapi Tidak memang untuk ditiru. kenyataannya seperti itu. Rebahan, membaca buku. Kalau buku, genre bukunya apa sih yang dibaca sama mau sendiri? Kalau aku tuh suka novel sama tentang buku perkembangan diri gitu. Yang kayak apa sih, how to respect yourself, yang kayak gitu-gitulah. Suka sama novel-novel, entah misalkan kayak Harry Potter yang kayak gitu tuh aku suka gitu. Yang genre-genre begitu. Berarti tentang tetap ya balik lagi ke bagaimana mendalami seseorang ya. Iya. Menarik. Mau sendiri kan sekarang udah ya mungkin bukan mahasiswa yang hanya kupu-kupu ya, bukan cuma kuliah pulang, sekarang punya aktivitas dan kegiatan lain gitu di baik sebagai mahasiswa ataupun sekarang kan punya jabatan juga yang mau ya di organisasi. Iya. Kalau aku mau nanya-nanya tentang organisasinya sendiri boleh nggak kira-kira? Boleh. Oke. Kalau pandangan mau tentang organisasi itu kayak gimana sih? Apa sih organisasi itu? Untuk apa organisasi itu? Kalau dulu kan aku tuh memang berorganisasi dari SD, juga pernah ikut organisasi. Organisasi, Jadi kayak udah organisasi iya, dari SD? dari SD, SMP, SMA pokoknya aku ikut terus. Kalau SD organisasi apa nih? Paskibra. 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 Iya. Kalau SMP ada lagi nggak nih SD nih? Udah, itu Udah. aja. Kalau SMP udah mulai naik kemana nih? SMP aku OSIS sama Pramuka. OSIS sama Pramuka memang sudah aktif ya mau ini dari dulu ya. Iya. OSIS Pramuka. Iya. Paskibra tinggalin. Iya, udah. Bosan. Pindah haluan. Pindah haluan. Oke. SMA. SMA sama OSIS Pramuka. OSIS Pramuka lagi. Iya. Dan sekarang di kuliah berorganisasi lagi di himpunan. Selain di himpunan, aku udah sih kalau organisasi cuma di himpunan, tapi ada juga kayak ikut volunteer gitu di luar kampus. Iya. Gitu ya. Nah, tadi pertanyaan saya belum kejawab nih kayaknya. Iya. Pandangan tentang organisasi menurut mau sendiri itu kayak gimana? Kalau dulu kan menganggapnya kayak rame nih ya, waktu belum kuliah menganggap rame gitu, masuk organisasi itu kayak ya udah banyak temen gitu, kita senang-senang udah gitu aja. Tapi pas makin kesini jadi berpikir gitu, oh ternyata dari organisasi itu banyak hal yang aku dapat gitu, kayak ternyata ini tuh bukan cuman tempat kumpul gitu, tapi tempat untuk wadah perkembangan diri gitu. Jadi kayak aku tuh baru sadar sekarang juga sih, makanya kenapa bisa menjadi Moren yang sekarang tuh karena dulunya juga sudah diwadahi gitu di organisasi. Jadi kayak memang ada impactnya gitu, dan baru sadar tuh pas sekarang, makanya kayak public speakingnya jadi misalkan bisa public speaking, terus bersosialisasi yang kayak gitu. Jadi mungkin sesuatu yang membentuk mau menjadi seorang mau yang memiliki apa ya, mau sekarang gitu berarti atas dasar perjalanan ataupun organisasi yang pernah dijalani ya. Jadi betul. Organisasi itu membentuk mau sendiri gitu, karena
di dalam organisasi juga kita ada dinamika Iya, dan lain sebagainya pasti. yang membentuk diri kita, memiliki mungkin cara berpikir kita, pandangan Iya, betul. berpolitik kita dalam organisasi. Mungkin itu menurut mau tentang organisasi. Em, Sekarang di organisasi mau sudah menjadi sebagai ya, udah menjadi sebagai di organisasi. Iya. Kira-kira ketika pada saat itu nih ya, kalau kita tarik ulur ke belakang nih, Iya. pada saat mau perjalanan menjadi kahim nih, ketua himpunan nih, kira-kira kayak gimana sih, bisa diceritain gak, kita kilas balik gitu tuh. Kilas balik. Motivasinya, saya harus menjadi ketua himpunan di jurusan saya akan mengembangkan potensi-potensi yang ada di himpunan saya, atau kayak gimana sih perjalanan mau sendiri untuk menjadi jadi ketua himpunan di BK. Sebenarnya ya, Ya. sebenarnya ini baru aku juga baru membuka di sini gitu. Aku tuh kan kemarin ikut tahun kemarin jadi staff gitu ya. Jadi staff. Di MBK. Tapi kayak itu loh, nggak ada niatan lanjut sebenarnya tahun ini. Karena kan pandemi, jadi kayak nggak kerasa gitu organisasinya, malah jadi capek misalkan atau gimana. Nah, terus kayak udah sebenarnya mau stop gitu ya. Tapi entah kenapa kayak pas ada pencalonan tuh kayak aduh, maju nggak ya, kayak pengen juga sih, kayak ada teman yang nawarin juga. Ada, pasti ada dorongan dari Iya, atas ada gitu. dorongan. Dari atas. Dari atas tuh gimana? Dari atas, maksudnya dari biasanya kan suka ada mungkin pengurus tahun lalu mungkin kan mau nyalonin si ini gitu tuh. Apakah ada berita-berita itu, ataukah ada yang memajukan, mencalonkan mau gitu? Kalau misalkan dari pengurus tahun lalu membebaskan, jadi membebaskan. jadi benar-benar pas aku mau maju sama ya partner aku tuh kayak ya udah benar-benar, maksudnya kayak kami yang ingin gitu. Oh, berarti waktu itu calonnya ada berapa tuh? Dua paslon. Berarti paslon-paslonan. Paslon. Oh, jadi kalau di BK itu pemilihan ketua himpunan itu paslon-paslonan. Iya, paslon. Kalau di jurusan aku di pendidikan masyarakat sendiri itu kita individu. Jadi nanti individu, sistemnya individu, nanti yang terpilih menjadi ketua himpunan dapat memilih wakilnya. Dan tidak harus dari yang 3 itu, dia jadi nyaman bekerja bersama siapa, akhirnya siapapun yang dia pilih yang akan menemani dia di kepengurusan selanjutnya gitu. Jadi mungkin motivasi di dalam dirinya juga ada ya tadi ya. Memang di pandemi kayak gini kita nggak ada yang siap sih ya sepertinya. Betul. Ya, kita di kepengurusan tahun kemarin mungkin kaget kita kan, awalnya kita mungkin dalam organisasi itu kan offline, segala-gala offline, tapi tiba-tiba menjadi online. Kan kita kaget ya semua, aduh gimana nih program kerja mau dilaksanain kayak gimana nih gitu kan. Betul banget. Nah, sekarang setelah pemilihan dan berjalannya waktu, mau sekarang menjadi ketua himpunan di prodi BK ya. Nah, jadi ketua himpunan itu gimana sih rasanya? Secara kan saya bukan ketua himpunan, saya tidak pernah merasakan menjadi ketua himpunan gitu tuh. Jadi mau tahu gitu tuh, apa sih yang dirasain sama ketua himpunan, dan juga apa saja nih tupoksi yang menjadi ketua himpunan itu, tugasnya bagaimana gitu. Kira-kira gimana, bisa dipaparkan ke teman-teman? Barangkali nih di antara teman-teman yang nonton ada yang punya motivasi, wah saya juga harus menjadi ketua himpunan atas dasar menonton podcast ini gitu. Kalau waktu jadi ketua himpunan tuh benar-benar masya Allah banget sih, subhanallah gitu, maksudnya kayak wah gitu, rada kaget sih sebenarnya awal-awalnya, karena memang mengurus itu kan himpunan gitu eksternal gitu. Kalau internal kan biasanya sama wakil ya. Kalau internalnya tuh, tapi tetap ketua tuh harus juga gitu kan mengurusi internalnya gitu. Jadi walaupun memang fokusnya di eksternal, tapi tetap harus ada gitu kontribusinya di internal gitu. Jadi kayak benar-benar jadi istilahnya tuh jadi pegangan gitu buat teman-teman. Gitu. Jadi saya baru tahu tuh. Ya, karena saya belum tahu tupoksi menjadi kahim ya, saya juga tidak pernah menjadi kahim ya kebetulan. Jadi kalau sebenarnya udah dibagi-bagi berarti itu tugas antara wakil dan
dan ketuanya. Jadi kalau ketua betul. bagian eksternal, wakil mengurusi bagian internal. Betul, ada dibagi. Tapi memang mungkin harus saling split Iya, ya Pak. tetap Ketika harus keduanya tidak bisa mengikuti atau ada berhalangan harus tetap. Dan mungkin tetap punya kendali penuh kan Iya. atas internal sebagai kahim gitu, atas Betul. misalnya ada proker, ada rapat Iya, kerja itu harus betul. atas dasar persetujuan kahim dong. Betul, sama sebagai penanggung jawab kan, jadi harus semua proker yang ada tuh harus benar-benar dipantau dan harus kayak benar-benar kita tuh tahu gitu, misalkan ini gimana, ini gimana. Dan kalau penanggung jawab berarti ketika memang harus ada potensi proker ini terjadi permasalahan, berarti yang mencegah, orang pertama kali yang mencegah itu berarti ketua himpunan ya. Iya. Oke, gitu. Jadi teman-teman barangkali ada yang mau mencalonkan diri, wah kira-kira nanti saya tahun depan nih bakal jadi ketua himpunan, atau mungkin dari BK juga ada nih yang nonton ya. Iya. Nanti jadi itulah tugas sebagai seorang ketua himpunan. Tidak bisa dibilang berat, cuman itu adalah amanah ya. Iya. Alhamdulillah sekarang sedang diemban. Harus ya. Nah, ketika sekarang kan sudah menjadi ketua himpunan ya. Iya. Mau ini membawa inovasi apa sih ke himpunan BK sendiri? Kayaknya inovasi apa yang bakal dibawa gitu sama mau sendiri? Kalau aku pribadi ya, waktu sebelum maju juga kayak aku mah lebih memikirkan tentang mental health gitu. Jadi kayak memang basicnya aku mental health. Jadi kayak aku tuh ingin di Hima tahun sekarang tuh adalah istilahnya kayak tentang lebih aware terhadap kesehatan mental gitu. Mental penting sih ya kayaknya, apalagi di pandemi kayak gini kan biasanya kita belajar, ketemu teman, kita bisa sharing sama teman, tapi kita belajar sendiri di rumah. Belum lagi kalau misalnya teman-teman di rumah yang memiliki permasalahan sama keluarganya kan bakal lebih tertekan lagi. Betul. Makanya kayak jadi aku juga merancang gitu ya waktu mau maju tuh ada program unggulan aku kayak KMBK Positivity itu tuh. Jadi apa itu tuh? Bisa dijelasin? KMBK Positivity itu buat khusus KMBK ya keluarga mahasiswa BK gitu ya. Tapi KMBK tuh keluarga mahasiswa BK. Iya. Tapi Positivity itu maksudnya jadi di dalamnya tuh programnya tuh ada tentang misalkan webinar tentang kesehatan mental. Terus kayak di feeds IG Hima BK kayak misalkan per minggunya tuh ngepost tentang kesehatan mental, misalkan kayak tentang insecure atau apa, motivasi gitu loh. Jadi istilahnya ingin seenggaknya ya walaupun sedikit ingin menambah aja wawasan teman-teman sekitaran BK kalau bisa lebih luas, alhamdulillah, tentang kesehatan mental gitu, karena memang saat pandemi itu benar-benar harus aware gitu sama kesehatan mental. Betul. Dan ini juga mungkin terkait sama apa ya? Terkait sama kedepannya kan kalian akan menjadi, kalau bisa dibilang kan, kalau bisa kita tarik garis lurus, kalian harusnya menjadi guru BK ya. Iya. Prospek kerjanya menjadi guru BK, dan tadi sudah dijelaskan juga di awal, ada bimbingan, ada konseling. Iya. Di mana kita memberi bimbingan, kita yang harusnya mendengarkan murid-murid yang bermasalah, ataupun kalau murid ada yang punya masalah di rumahnya, kita yang harus mendengarkan. Iya, betul. Kita yang harus cari solusi, problem solvingnya kan. Iya. Jangan sampai gitu. Kitanya sendiri malah yang punya permasalahan mental sendiri gitu. Ya. Jadi gimana caranya kita mau mengobati orang lain kalau kita sendiri sakit? Itu dia poinnya. Jadi keren sih inovasi yang dibawanya. Jadi jangan sampai anak-anak BK-nya sendiri yang harusnya punya tugas untuk memecahkan masalah orang-orang, mendengarkan masalah orang-orang, ternyata dia sendiri butuh didengarkan dan tidak peka juga terhadap permasalahan mental. Keren deh. Tuh, jadi teman-teman kalau misalnya dari teman-teman di sini juga ada yang jurusan BK, ya jangan lupa ya kalian follow juga nih teman-teman, mau dari jurusan manapun jangan lupa follow tadi Instagram Hima BK apa namanya? KMBK Positivity ada. KMBK Positivity ya, di Instagramnya Hima BK. Nama Instagramnya apa? Hima BK UPI. Hima BK UPI. Jadi kalau buat teman-teman barangkali punya permasalahan mental ya, ataupun ya bagaimana caranya mengatasi permasalahan mental, bisa lah dilihat di feeds IG Hima BK UPI ya.
menambah sedikit pengetahuan. Nah itu barangkali teman-teman kan memang sekarang lagi permasalahan banyak lah pokoknya di Banyak. pandemi kayak gini. Saya mau percintaan, apalagi kan di masa-masa sekarang ya mau itu nggak boleh disepelekan loh, banyak loh yang ya kena mental gara-gara hubungan, karena kita bisa bilang ini di masa remaja kayak gini memang bunga-bunga cinta lagi merekah deh kayaknya. Dewasa deh Iya, kan. ya udah Remaja. sudah diwajarkan ya kita tumbuh rasa tertarik kepada lawan jenis gitu. Jadi Iya. itu juga tidak bisa disepelekan. Jadi jangan lupa buat follow IG Hima BKUI dan lihat postingan KMBK Positivity ada, KMBK sama Positivity. nanti ada webinar yang masih dirancang sih kalau siapa tahu gitu. Oh, bakal ada webinarnya juga. Ada, Oh, berarti tentang bakal padat nih kira-kira di Iya. jadwal mau nih buat ke beberapa bulan ke depan. Iya, ya. betul. Ini kira-kira masa jabatan sampai bulan apa nih? Februari Itu berarti udah mulai mumas. Mumas, demisioner berarti. Iya, ada misionernya berarti sebelum Berarti mumas. sekarang bulan November, November, Desember, Januari, Februari, masih ada 4 bulan lagi. Tuh. Waktu yang padat, waktu kerja yang cukup sibuk ya berarti Iya. ya. Nah, kalau membahas tentang kesibukan nih, mau sendiri nih gimana sih cara ngebagi waktu secara ya, mau tadi bilang mau ada volunteer, mau juga harus menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa ya, ada kuliah, di mana kuliah itu kan ya saya juga merasakannya sebagai mahasiswa semester 5 kan bener ya? Iya betul. Tuhan bersama mahasiswa semester 5 sekarang. Banyak tugas-tugas, observasi. Iya, aduh ya ampun. Itu gimana sih cara membagi secara kan mau juga punya tanggung jawab atas program kerja yang lagi dijalani sama teman-teman. Iya. Gimana sih cara membagi waktunya? Sebenarnya aku masih rada keteteran juga sih untuk mengatur waktu karena benar-benar kayak 24 jam tuh kadang nggak cukup gitu ya. Cuman kayak Butuh extra time dan kira-kira dalam sehari butuh extra time nih. iya, cuman kayak kalau aku mengatur waktu itu lebih ke skala prioritas. Jadi Skala misalkan prioritas. yang terdekat dan yang itulah yang paling penting yang harus dikerjain itu apa dulu gitu. Iya, Misalkan iya. di lebih itunya sih bikin schedule. Jadi kayak apa dulu yang harus Oh diselesaikan. iya, berarti harus terstruktur ya segala Iya, halnya biar- harus. biar- Iya, jangan sampai Terstruktur. dikesampingkan akhirnya nggak Iya, dikerjain semuanya iya, ya, kita mau nanti semua. malah hancur kalau Berarti- misalkan nggak terstruktur gitu. Berarti gitu ya cara ngebagi waktunya seorang Mauren, ketua himpunan BK. Jadi kita harus mungkin bisa ditulis ya. Iya, ditulis Atau bisa. sebagai mahasiswa biasanya kita punya ini nih, apa namanya? Board Oh, di gitu board. ya di meja belajar gitu, barangkali ada sesuatu yang belum dikerjain temperer Iya. pakai sticky notes. Di aplikasi juga banyak Aplikasi? tentang itu, di aplikasi. Wah, saya kayaknya kudet kayak banget nih. tentang bikin itu loh kayak jadwal hari ini nanti tuh ada kayak alarm semacam alarm, oh jam segini tuh kita ngapain gitu. Ya, ya, Jadi ya. biar lebih Biar lebih aware ya. simple juga ya. Karena nggak bisa dipungkiri juga ya generasi kita bisa dibilang generasi Z ya, zilenial. Kita zilenial ini nggak bisa lepas dari handphone sih kayaknya, Betul, gadget. pasti kan Ya, megang jadi, handphone. iya sih itu lebih efektif sih kayaknya. Kalau di handphone kan kita buka handphone, wah ternyata ada notif ini, Iya, ada jadi jadwal, keingetan. betul. Oke, itu bisa dipakai. Kayaknya dipakai sama saya juga deh. Saya kurang aware sama tugas-tugas saya kayaknya. Oke, terima kasih sarannya ya, Mau. Iya, siap. Kalau misalnya jadi ketua himpunan, tadi kalau misalnya ada masalah pembagian waktu mungkin agak keteteran ya. Nah, Iya. kendala-kendala lainnya menjadi himpu apa lagi? Lebih ke tekanan Tekanan. Siapa Iya. sih yang neken? Gak ada sih yang neken, tapi kayak lebih ke beban moral gitu, kayak harus selalu ada misalkan Ya, ya. setiap hari tuh Senin sampai Minggu kayak pasti aja ada yang diurus, padahal kan kayak aku juga pengen misalkan pas weekend istirahat dulu gitu, tapi kayak nggak bisa gitu, tetap kayak pasti aja ada yang ini atau ini gimana, ini ngurusin ini, jadi harus standby kayak setiap hari itu benar-benar gitu, Ya, di ya, WA, ya. di chat kayak benar-benar harus siap gitu, dan harus selalu ada gitu buat teman-teman, karena kalau misalkan hilang aja ya misalkan sehari, pasti kan teman-teman yang lain lah Pasti ngapain nih gitu. kemana nih kahimnya kok nggak Iya. ada nih, kahimnya hilang-hilangan nih, kemana nih gitu Iya, kan. betul. Jangan sampai kan hilang dalam waktu yang lama juga kan nggak baik gitu tuh sebagai ketua himpunan yang memiliki
tanggung jawab kan, harus Iya. memiliki tanggung jawab dan integritas mungkin ya sebagai ketua gitu. Iya, jadi lebih ke itu sih, beban kayak yang selalu ada, padahal kan kita gak selalu kuat dan gak selalu baik-baik aja gitu. Gitu sih, benar. Mau juga manusia biasa ya Betul, sebenarnya, cuma butuh manusia. butuh liburan, Iya. butuh apa ya, butuh Refreshing, healing, refreshing. iya, betul. Cuman kalau dibilang itu mungkin hambatan ya mungkin ya, cuman itu menjadi amanah juga kan yang Iya sih, udah. percayakan kepadamu. Itu kan menandakan bahwa teman-teman semua ini percaya sama Mo, butuh Betul. Mo gitu. Jadi Mo Iya. itu seorang yang dibutuhkan gitu di himpunan BK. Jadi di mana-mana hubungin deh kayaknya. Iya, betul. Kalau misalnya dijadiin beban, kayaknya nggak baik deh kalau jadiin beban. Bakal Jadi stres. mungkin jadiin aja amanah gitu, amanah yang diamanahi kepada Mo dan harus dijalankan ya kalau namanya Iya, amanah. betul. Yang sampai itu sih memang komunikasi ya Komunikasi. harus dijalan. Apalagi lagi pandemi kayak gini, memang kayaknya sulit ya kalau lagi pandemi ini. Kalau misalnya kita lagi offline ya, contoh lah naruh apa ya, alat komunikasi kita, handphone kita rusak atau hilang, nggak bisa dihubungin nih kita. Besok kan kita ketemu Iya, di betul. ini, Di kita ketemu di kampus gitu. iya. Kita bisa langsung konfirmasi kemana nih, ke kemarin di ini. Kita bisa ngutarain alasannya. Kalau misalnya lagi pandemi kayak gini, alat komunikasi kita hilang, Udah itu. misalnya alat komunikasi kita rusak gitu 3 bulan, ya kan kita benar-benar nggak bisa dihubungin 3 bulan gitu. Iya. Apalagi sebagai ketua himpunan kan, Iya, betul. itu vital deh kayaknya Banget. kabar dari ketua himpunan tuh. Betul. Nah, sekarang di ketua himpunan di BK tuh membawahi berapa bidang di BK sendiri? Ada 8. 8 bidang. Iya, Apa aja tuh, bisa disebutin nggak? bisa. Ada pertama tuh ada BPH, ada PSDO, ada KWU, ada Sospol, ada Pemikat, ada Hamaka, ada Kominfo, Bentar, pelan-pelan ya. Pertama dulu. BPH. BPH itu Badan Pengurus Harian. Badan Pengurus Harian yang di dalamnya mengurusi tentang apa tuh? Itu isinya Kahim, Wakahim, Sekretaris sama Bendahara. Kahim, Wakahim, Sekretaris sama Bendahara. Iya. Kedua, PSDO. PSDO mengurusi tentang itu kaderisasi yang misalkan yang mau kaku yang itu. Iya, yang seperti itu. Oh, berarti ada mau kaku departemen. Sama lebih mengurus ke internal. Internal. Jadi kayak upgrading. Oh, kayak internal gitu. himpunannya. Himpunan. Gitu. Lalu yang ketiga, Yang ketiga tadi itu KWU. KW itu kepanjangan dari Kewirausahaan. kewirausahaan. Oh, Ya. kewirausahaan Iya, pasti KWU. tahu ya semuanya. Iya. Berarti tentang Itu dana usaha. pendanaan di himpunan sendiri. Lalu yang keempat, Sospol kepanjangan dari sosial politik yang Iya. mengurusi tentang itu politik, misalkan di Hima BK tuh misalkan arahnya mau dibawa kemana, Iya, terus iya. kayak tentang mengedukasi tentang pandangan sama politik. advokasi sosialnya kan, Iya, iya. advokasi. Iya, benar. Nah, yang kelima, Yang kelima tadi itu Hamaka Hamaka Hamzah. Bukan. Hamaka itu kayak kerohanian. Oh, kerohanian. Iya. Kepanjangannya dari apa tuh Hamaka? Hamaka apa ya, lupa. Waduh. Jadi ya intinya Kerohanian. mengurusi tentang kerohanian. Iya. Tadi udah berapa, 5 ya? Keenam? Kominfo udah belum? Belum Kominfo. Kominfo. Nah, Kominfo tuh ya media tentang- sosial, ya, media. ya, media Hima BK-nya. Informasi disebarluaskan gitu. Terus kalau misalnya ada program kerja pasti PDD ya di sini. Iya, Ya. betul, Publikasi dan betul. dokumentasi dari anak Kominfo. Lalu yang ketujuh, Pemikat. Pemikat. Iya. Pemikat itu? Pemikat itu yang apa sih, pengembangan minat dan bakat. Pengembangan minat dan bakat, jadi yang mewadahi minat bakat di himpunan. BK. Nah, di dalamnya ada apa aja tuh? Minat bakat tuh ada cabang-cabangnya. Oh iya, kalau di BK tuh biasanya tuh kayak ada badminton, futsal, yang kayak itu gay dancer gitu. Gay dancer ya? Hmm. Iya. Iya. Berarti itu dance. Iya. 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 Berarti iya. Kalau futsal badminton kegiatannya jalan, tapi nah Jalan, itu dia alhamdulillah. yang mau ditanyain. Apa? Ini kan lagi pandemi nih, Iya. lagi mungkin tidak semua ada di Bandung, tapi kegiatan-kegiatan itu apakah proker-prokernya dilaksanakan secara online atau offline? Kan
ada yang di Bandung ini tuh kebanyakan anak Hima BK tuh, terus ada juga yang enggak. Nah jadi kayak misalkan prokernya mah ada yang offline ada yang online sih, kayak misalkan yang online prokernya tapi panitianya kumpul gitu di Oh iya, berarti blended ya. Iya blended. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dong ya. Betul. Tapi kalau misalkan tadi tuh kayak di pemikat yang kayak futsal, badminton kan nggak bisa ya, kalau online nggak mungkin gitu ya. Saya juga merasakan sebagai caranya. kema ya, saya juga iya saya mahasiswa yang dihimpun. Berarti saya bukan himpunan tapi mahasiswa yang dihimpun. Biasanya juga kan ada program kerja yang dari himpunan, ada fun futsal gitu, tidak bisa terlaksana. Ya, jadi alhamdulillah sih, tapi di BK mah terlaksana. Terlaksana gitu. ya. Ya. Terus tadi ada udah baru 7 nih, satu lagi nih. Apa ya? Jadi ada Kominfo. Apa nih yang belum disebut nih? Kayaknya ada yang belum disebut, benar. BPH udah. Terus Oh iya, yang aduh parah banget ini. Padahal penting, padahal ada itu pendidikan. oh, bidang pendidikan. Iya, tidak keingetannya bidang pendidikan. Aduh maaf. Emang kalau lagi ngobrol kan memang ya. Kita fun aja ya. Kabit Kalau yang pendidikan minta maaf ya aku kalau kamu nonton. Ya, jangan maafin. Iya kan kita lagi dari tadi ketawa-ketawa aja sampai lupa bahwa yang serius itu pendidikan. Iya kan. Jadi yang serius dikesampingkan. Kampusnya aja universitas pendidikan. Iya itu sebenarnya mah. Fakultas juga ada pendidikan. Kita tadi lebih seru bahas yang futsal, badminton ya. Yang pendidikan berarti membawahi tentang apa aja nih? Kalau sendiri. di pendidikan mah kayak LC, PKM, itu maksudnya kayak ada apa sih? Kayak bukan informasi, jadi kayak yang mau berprestasi misalkan diwadahi gitu kayak. Iya. Jadi nanti tiap minggu tuh ada pematerian buat itu. Kalau misalnya kan kita ada program ini Mapres, mahasiswa berprestasi itu dibawain sama pendidikan. Oh, jadi ya itu lewat aksi PKM di program kerjanya kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau membahas tentang program kerja nih, ciri khas program kerja dari himpunan BK itu apa sih gitu tuh? Yang kira-kira kalau misalnya futsal kayaknya setiap prodi punyalah program kerja futsal gitu. Cuman kalau yang kira-kira nggak ada nih kayaknya di jurusan lain nih program kerja ini. Yang paling kayak beda gitu ya, setiap aku ngobrol bahkan kayak sama kaim lain kok beda ya, itu tuh di kaderisasinya. Kalau yang lain kan PAB gitu. Iya, saya merasakan. Iya. Saya merasakan PAB. Tapi di BK itu namanya SK Moska. SK Moska. Iya. Apa itu SK Moska? Sekolah Kepemimpinan Masa Orientasi Kaderisasi. Sekolah Kepemimpinan Masa Orientasi. Dalam bentuk apa tuh? Belum kebayang nih. Sebenarnya sama sih kayak PAB di jurusan lain sama. Tapi kayak ini mah jadi sekolah kepemimpinan 4 minggu. Iya, benar 4 minggu. Jadi misalkan SK1 bahas pematerian sama sih dalamnya gitu. Iya. Konsepnya cuma namanya memang berbeda aja gitu. Iya. Maaf. Buat teman-teman, kita kan angkatan 19 ya. Kita anak semester 5 ya. Kita masih merasakan bagaimana LKM dan PHB offline. Buat teman-teman tidak bisa merasakan keseruannya ya. Maksudnya teman-teman 2021 tidak bisa merasakan. Mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Padahal di kampus teh ramai banget ya. Sangat seru, sangat ya seru lah, pokoknya seru, tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata pokoknya. Tapi semoga saja nih anak-anak 2021 bisa merasakan. Ya kita berharap semoga nanti Januari mungkin program kerjanya bisa offline gitu. Amin. Ada beberapa jurusan juga yang saya ngobrol lah sama anak-anak himpunannya dari anak-anak PSDO-nya. Oh nanti PAB-nya bakal diambil Januari dengan harapan Januari itu sudah offline. Yeah. Jadi nanti PAB bisa offline dan selamat. Yang offline Selamat lah maksudnya. Jadi Anda dapat merasakan keseruannya dalam melaksanakan sensasi. PAB. Lebih ke itu sih sebenarnya ya. Jadi merasakan
ya kan tetap aja nanti juga ada yang dibahas gitu ketika misalnya wah si ini nih waktu PAB ini kayak gini Iya, serunya di situ. Iya. Waktu ngejalanin sih kayaknya kurang gitu ya kan. Tapi kan setelahnya sih dampak setelahnya Iya. tetap diambil sisi positifnya. Jadi kita bisa disiplin, kita bisa mandiri gitu sih. Nah kalau itu kan tadi ciri khas dari program kerja Hima BK ya. Iya. Kalau dari himpunan BK-nya sendiri nih, ciri khas himpunan BK itu kayak gimana sih? Apakah ciri khas himpunan BK itu dengan solidaritasnya ataukah apanya gitu? Kira-kira apa? Kalau sekarang aku sedang di Hima BK sendiri kayak sedang membangun sih itu. Jadi benar-benar kekeluargaan. Keluargaan berarti itu Ya. sedang dibangun ya? Sedang. Sampai nanti akhir juga ya biar terasa lah gitu organisasi teh. Berarti iklim organisasi yang dibangun di himpunan BK itu sendiri, iklim kekeluargaannya harus kental dan kuat ya. Betul. Ya, jangan sampai Solidaritas pecah-pecah ya. ataupun Iya. ya. Dan diharapkan bakal terus bersama di kepengurusan sampai akhir kita dilantik bareng-bareng, nanti kita di demisioner juga bareng-bareng gitu ya. Jangan sampai ada yang lepas dari jabatan ataupun memang keluar dari kepengurusan ya. Iya. Memang itu sih komunikasi di masa pandemi kayak gini kan. Saya juga dapat kabar dari himpunan saya sendiri di waktu kepengurusan tahun kemarin ketika kita memang sedang panik mungkin bisa dibilang gimana nih kok kepengurusan online gimana nih, banyak yang mungkin terdistract gitu, terdistract sama kehidupan di luar kampus gitu, karena orang-orang di rumah mungkin merasa dia mah nggak kuliah gitu, jadi ya udah bisa ngelakuin aktivitas lain dilakuin, tanggung jawab ditinggalin gitu. Jadi jangan sampai kasus seperti itu. Jangan sampai jadi kita dilantik bareng-bareng, semoga di demisioner juga bareng-bareng. Amin. Semoga jadi kekeluargaan di himpunan BK semoga terjalin dengan baik. Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ada hal baru apa nih di himpunan BK yang mungkin dari tahun-tahun sebelumnya nih, dari akang teteh yang di atas belum pernah ada, dan tahun ini nih ada nih hal baru apa tuh? Kalau misalkan itu belum terlalu itu sih, maksudnya kayak belum terlalu signifikan karena kan masih menyesuaikan juga ya dengan pandemi, jadi mengitukan teh. Jadi yang tahun lalu tuh disempurnakan. Gitu lebih ke. Jadi walaupun misalnya ada proker turunan tapi memang disempurnakan dari yang tahun lalu. Iya, jadi belum terlalu ada gebrakan yang gimana banget. Karena setiap program kerja memang harus ada evaluasi kan. Iya, betul. Jadi setiap evaluasi fokusnya memperbaiki. Ya, sekarang. Berarti secara keseluruhan kita konklusi aja ya. Secara keseluruhan himpunan BK berjalan dengan lancar dong sekarang. Alhamdulillah. Program kerja berapa persen tercapai? Sekarang kan udah mau akhir-akhir ya, mungkin antara 60 atau 70% sudah 60-70 sudah tercapai ya. Tapi kalau misalnya melihat ini kan, kalau misalnya kita kan perancangan kerja kan pasti di awal ya. Kalau misalnya kalian memandang nggak sih kemungkinan bakal offline? Memandang nggak kemungkinan bakal offline, dan wah kalau misalnya offline sedangkan rancangan kita online gitu tuh, gimana tuh? Kalau misalkan dari awal pembentukan itu kan memang sudah merencanakan gitu, jadi kayak ada yang offline yang online, jadi kayak sudah direncanakan 2 plan gitu sebenarnya. Tapi karena sekarang buktinya kan masih sulit ya untuk mengadakan offline, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, misalkan mau difokusin dulu online gitu. Oh berarti untuk sekarang karena memang tidak ada juga yang bisa memperkirakan kondisi ya, kita udah beberapa kali di prank nih kita. Kita beberapa kali di prank kan, katanya nih semester baru kita bakal offline. Nyatanya diperpanjang lagi PPKM, diperpanjang lagi. Iya, terus. Tapi sebagai penutup mungkinnya kita doakan agar semua himpunan sih ya ini mau sebagai contoh dari himpunan BK, semua himpunan dapat berjalan dengan lancar, program kerjanya walaupun kita sedang online kayak gini dapat terselesaikan dengan lancar semua sampai nanti demisioner bisa tercapai 100% ya harapannya, dan harapan terbesar dari kita semua semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Dan kita semua dapat
berkumpul, tidak hanya lewat video, kita bisa bertemu di Secara langsung. ya secara langsung di gedung Fakultas UPI, FIP UPI ya, gedung Fakultas FIP UPI maupun yang baru ataupun FIP UPI yang lama. Kita bisa desak-desakan di lift, kita bisa ngantri soto di kantin bareng-bareng ya Kantin teman-teman. baru. Ya kantin baru, kita punya kantin baru teman-teman. Jadi mungkin perbincangan kali ini bakal saya akhiri nih kayaknya, kayak udah cukup panjang ya kita berbincang ya. Gak kerasa. Nggak kerasa ya, Iya, kayaknya kita nggak seru kerasa. banget kayaknya. Kita bisa lanjutin di chat gitu. Ya, itu urusan belakangan ya, kalian nggak usah minta nomor-nomor gitu di kolom komentar ya, nggak usah, dan ini kan ya, itu mah diem-diem aja oke ya. Oke, mungkin sekian ya teman-teman perbincangan dari kami di sesi apa ya, kita bisa bilang ini talk show ataupun podcast ya, di sesi podcast tanya himpunan, tanya ketua himpunan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya, barangkali ada salah-salah kata ataupun tadi juga ya, jangan lupa ya mohon maaf ke Kabid Pendidikan BK, tolong ya diklarifikasi ya, jangan lupa ya. Mohon maaf barangkali ada yang tidak tersebut buat bidang-bidangnya. Mungkin sekian dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.